Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu ya, mata pelajaran ekonomi. Ini pertemuan kita yang keempat ya, pertemuan yang keempat di bulan Februari ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan masih berhubungan dengan materi kita ke minggu kemarin mengenai bank sentral dan sistem pembayaran ya. Kalau kemarin kita menjelaskan mengenai bank sentral, sistem pembayaran, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai alat pembayaran. Di sini alat pembayaran itu ada dua. Ada pembayaran tunai dan non tunai ya. Berikutnya ini ada pengertian dari alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal. Uang kartal itu bentuknya kertas dan logam ya. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam emas ataupun perak yang memiliki nilai yang lebih cenderung stabil dan tinggi. Bentuknya mudah dikenali. Sedangkan uang kertas adalah uang yang bentuknya lembaran ya, yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas ya. Berikutnya di sini ada pengertian alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar saat ini, melainkan menggunakan cek ataupun bliat, giro ataupun yang disebut dengan BG ya. Nah, di sini ada alat pembayaran tunai ya. Di sana ada sejarah prabarter atau sebelum mengenal uang dan alat tukar barter ya. Uang barang atau uang benda, uang logam, dan uang kertas. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai yang namanya barter ya. Barter ini kalau kalian pernah mendengar barang tukar barang ya, ikan tukar beras misalnya, itu alat pembayaran zaman dahulu ya. Barter ini adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantara uang ya, itu adalah barter. Contohnya misalnya tukar menukar antara beras dengan sayur ya, itu alat pembayaran pada zaman dahulu sebelum mengenal uang. Yang kedua ada uang benda atau uang barang. Uang benda atau uang barang ini merupakan barang yang difungsikan sebagai uang dalam transaksi jual beli ya. Tuh. Nah, barang tersebut memiliki nominal dengan standar dan pengukuran tertentu yang diterima oleh masyarakat. Tuh. Di sini juga ada yang namanya uang logam. Uang logam adalah atau yang disebut dengan koin ya. Ini terbuat dari emas maupun perak, merupakan uang logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan mulai digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi ya. Namun, uang logam ini banyak kelemahannya. Yang pertama, memerlukan tempat penyimpanan yang besar. Sulit untuk dibawa kemana-mana karena berat ya. Sulit menambah jumlahnya. Jumlah logam mulia tidak lagi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan persediaan emas maupun perak itu sangat terbatas. Itu kelemahan dari uang logam. Tuh. Yang terakhir ada yang namanya uang kertas. Ya. Selanjutnya tuh ada contoh uang logam dan uang kertas ya, itu ada. Juga ada nominalnya, kalian bisa lihat. Ada uang 1.000, 5.000 sampai dengan 100.000 ya, itu adalah contoh uang logam maupun uang kertas. Lanjut, alat pembayaran non tunai ya. Alat pembayaran non tunai ini pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang, melainkan melalui pembayaran non tunai seperti cek ya. Itu cek, itu ada contoh
Cek ini sejenis cek. Cek adalah surat perintah pembayaran tidak bersyarat untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis pada cek kepada orang yang namanya tertera pada cek. Tuh. Ada lagi di sini bliat giro, ya. Ini ialah surat perintah pembayaran bersyarat kepada bank untuk menerbitkan agar memindahbukukan sejumlah dana kepada pihak penerima yang nama maupun nomor rekeningnya tersebut terdapat pada bliat giro itu, ya. Itu contohnya, itu contoh bliat giro. Ada lagi di sini nota kredit. Nota kredit ini adalah warkat yang digunakan untuk membayar sejumlah dana pada bank lain atau nasabah yang menerima warkat tersebut. Ini itu ada contohnya, ya. Itu contoh bentuk warkat. Terus ada lagi di sana yang namanya nota debit. Nota debit ini adalah warkat yang digunakan untuk menagih sejumlah dana pada bank lain untuk memasukkan ke rekening nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Next, berikutnya ada kartu kredit. Kartu kredit ini ialah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang, ya. Tuh, ini kartu kredit yang diterbitkan oleh bank, ya. Nanti kita sebagai nasabah setiap bulan itu harus membayar, ya, membayar atas hutang kita terhadap kartu kredit. Jadi walaupun kita belanja tidak mempunyai uang cash, tapi kita menggunakan kartu kredit. Berikutnya di sini ada yang terakhir, kartu ATM atau debit. Nah, kartu ATM ini dikenal dengan anjungan tunai mandiri atau ATM. Ini merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik seperti mengecek saldo, mentransfer uang, mengambil uang, ya, tanpa perlu dilayani seorang teller. Tuh. Itu adalah macam-macam alat pembayaran non tunai, ya. Tuh, jadi alat pembayaran itu bukan hanya dalam bentuk uang, ya, ada juga menggunakan cek, transfer, ya, bliat giro dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sekilas mengenai penjelasan tentang alat pembayaran ada tunai dan non tunai. Selebihnya kalian bisa baca-baca di buku di rumah, ya. Mungkin itu saja anak-anak penjelasan ibu pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.